Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Cika Aurelia dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas Komce. Di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai sejarah perkembangan Islam di dunia maupun di Indonesia. Pertama, ada sejarah perkembangan Islam di dunia. Sejarah perkembangan Islam terbagi menjadi 3 periode. Ada periode klasik, pertengahan, dan periode modern. Pertama, ada dari periode klasik. Periode klasik ini dimulai pada tahun 650 sampai tahun 1250-an. Pada periode ini juga terbagi menjadi 2 fase, yaitu ada fase ekspansi dan fase disintegrasi. Fase ekspansi atau fase kemajuan. Pada fase ini, umat Islam juga sedang dalam masa kejayaannya, masa keemasannya, dan juga pada fase ini lahirnya ulama-ulama besar Islam seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama lainnya dalam bidang fikih. Lalu juga ada fase disintegrasi atau fase kemunduran. Pada fase ini keutuhan umat Islam mulai pecah dalam bidang politik, kekuasaan khalifah menurun dan hilang. Akhirnya daerah Baghdad dapat dihancurkan dan dirampas oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua adalah periode pertengahan. Pada periode ini juga terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan. Pada fase kemunduran itu adalah di masa ini desentralisasi dan disintegrasinya ini makin meningkat. Pada fase ini juga umat Islam di Spanyol juga dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah tersebut dikarenakan banyak hal negatif yang menyerang peradaban Islam. Lalu ada fase 3 kerajaan besar dan kemundurannya. Pada fase ini ada 3 kerajaan yang menguasai peradaban Islam, yaitu ada kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Pada masa kemunduran ini, akhirnya kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan, kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India, kerajaan Utsmani terpukul di Eropa, penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu Mesir adalah salah satu pusat sejarah peradaban Islam yang terpenting. 3 kerajaan ini ya, itu mereka tuh sangat maju dalam bentuk arsitek, sampai sekarang dapat dilihat di seperti Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan ini juga masih kurang sekali untuk pada periode pertengahan ini. Ada fase modern. Fase modern ini dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Pada periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide, mengapa umat Islam lemah, mengapa umat Islam mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu ada pembaharuan dalam Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam ini mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan Islam kembali. Jadi pada periode pertengahan dan periode klasik itu, eh, orang Barat terkagum-kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam. Tetapi di periode modern, umat Islam ini yang terheran-heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Umat Islam pada saat itu juga melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimia, dan 2 alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Setelah kita mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Islam di dunia, sekarang lanjut yuk, aku bakal ngejelasin bagaimana sejarah Islam yang ada di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada ke abad 7 Masehi, lalu ditandai dengan abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Nusantara, salah satunya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Pembawa Islam ke Indonesia ini adalah orang Muslim dari Arab, Persia, dan India atau Gujarat Benggala. Lalu juga untuk penyebarannya ini gimana sih? Penyebarannya itu terbagi menjadi 4 golongan ya. Ada golongan pedagang, ada golongan mubalik, golongan sufi, dan para wali. Golongan pedagang ini adalah orang yang berdagang sambil menyiarkan atau memberikan informasi mengenai Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu yang kedua juga ada mubalik atau orang yang menyiarkan agama Islam dan mengumandangkan takbir dan tahmid. Lalu yang ketiga ada sufi. Sufi adalah orang yang telah menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun lahir dan batinnya untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang abadi. Lalu yang keempat ada para wali, menyebarkan Islam di setiap daerahnya, seperti misalnya ada Sunan Gresik, beliau ini
bertugas untuk menyiarkan agama Islam di daerah Gresik. Lalu ada Sunan Ampel pada daerah Surabaya, ada Sunan Giri di Gresik juga, ada Sunan Derajat, Lamongan, dan ada banyak lagi wali-wali Islam yang menyiarkan di setiap daerahnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.